Pernah merasa tertekan, cemas, atau sulit tidur? Hati-hati, itu bisa menjadi tanda-tanda stres. Stres merupakan bagian alami dari kehidupan kita, tapi jika dibiarkan bisa berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Kemudian merasa terjebak dalam pusaran tuntutan yang tak ada habisnya, deadline menumpuk, pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai, dan masalah pribadi yang terus menggerogoti pikiran dan hati. Hati-hati, bisa jadi kamu sedang terjebak dalam pusaran stres. Stres bukanlah sekadar perasaan sementara, tapi sebuah respon tubuh yang kompleks dan bisa berdampak serius bagi kesehatan fisik dan mental kita. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Di video kali ini kita akan menyelami dunia stres, mengungkap rahasia di balik penyebab dan dampaknya, serta memberikan solusi jitu untuk mengatasinya. Simak untuk memahami stres dan menguasai hidupmu. Yuk simak video ini sampai habis. Dalam psikologi, stres didefinisikan sebagai respon alami tubuh terhadap situasi yang dianggap mengancam atau menantang, baik secara fisik maupun psikologis. Dari teori General Adaptation Syndrome GAS yang dikemukakan oleh Hans Schell, menjelaskan tahapan respon tubuh terhadap stres yaitu alarm tubuh bersiaga dan melepaskan hormon stres, resistance tubuh berusaha beradaptasi dengan stresor, dan exhaustion tubuh kelelahan dan muncul dampak negatif jika stres berkepanjangan. Stres dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti tekanan pekerjaan, masalah hubungan percintaan, kesulitan finansial, dan peristiwa hidup yang signifikan. Dampak stres meliputi gangguan fisik, sakit kepala, gangguan pencernaan, dan mental, kecemasan, depresi, kesedihan berlebih, dan lain sebagainya. Memahami mekanisme stres dan faktor penyebabnya penting bagi kita untuk mengelola stres secara efektif dan menjaga kesehatan fisik dan mental. Dalam psikologi, stres sering dijelaskan dengan model General Adaptation Syndrome (GAS) yang dikemukakan oleh Hans Schell. Model ini menjelaskan bahwa tubuh kita bereaksi terhadap stres dalam 3 tahap. Pertama, alarm. Tubuh merespon ancaman dengan melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Detak jantung kemudian meningkat, pernapasan menjadi cepat, dan kita merasa lebih waspada. Kemudian tahap kedua, resistance. Tubuh berusaha beradaptasi dengan stresor yang ada. Kita mungkin terlihat tenang di luar, tapi di dalam tubuh kita bergejolak bekerja keras untuk mengatasi stres. Kemudian tahap ketiga adalah exhaustion. Jika stres berkepanjangan, tubuh kehabisan energi dan mulai menunjukkan dampak negatif, baik secara fisik maupun mental. Nah, apa saja sih yang bisa menyebabkan stres di sini? Penyebab stres atau stresor itu beragam, mulai dari tuntutan pekerjaan, deadline, beban kerja berlebih, tekanan dari atasan, tekanan dari teman kerja, dan lain sebagainya. Kemudian ada masalah hubungan, konflik dengan pasangan, keluarga, atau teman juga bisa menjadi penyebab stres. Keuangan, kesulitan ekonomi, hutang, atau ketidakpastian finansial pasti menimbulkan stres. Kesehatan, penyakit kronis, cedera, atau masalah kesehatan lainnya juga bisa menimbulkan stres. Kemudian di peristiwa hidup yang signifikan seperti pernikahan, kelahiran, anak, kematian, orang terdekat, perceraian, pindah rumah, dan lain-lain. Stres yang tidak bisa terkelola dengan baik bisa menyebabkan berbagai dampak negatif, antara lain stres meskipun merupakan respon alami tubuh dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi psikologi seseorang jika tidak dikelola dengan baik. Dalam ranah psikologi, dampak stres dapat mencakup gangguan kognitif, emosional, dan perilaku. Secara kognitif, stres dapat mengganggu konsentrasi, mempengaruhi daya ingat, menyebabkan kesulitan dalam mengambil keputusan. Kemudian seseorang yang mengalami stres berlebihan cenderung sulit untuk fokus, mudah lupa, merasa bingung saat dihadapkan pada berbagai pilihan yang banyak. Dampak stres pada emosi sangatlah beragam. Stres dapat memicu perasaan cemas, khawatir, tegang yang berkepanjangan. Selain itu, stres juga dapat menyebabkan seseorang menjadi lebih mudah tersinggung, mudah marah, dan sulit mengendalikan emosi yang ada dalam tubuh mereka di hari itu dan selanjutnya. Dalam beberapa kasus, stres yang berlarut-larut dapat berkembang menjadi gangguan kecemasan atau depresi. Perubahan perilaku juga menjadi salah satu dampak stres yang penting untuk diperhatikan. Seseorang yang mengalami stres dapat menunjukkan perubahan pola tidur, baik kesulitan tidur, insomnia, atau maupun keinginan untuk tidur berlebihan. Nafsu makan juga dapat terpengaruh, di mana beberapa orang mengalami peningkatan nafsu makan, sementara yang lain justru kehilangan nafsu makan mereka. Selain itu, stres dapat menyebabkan seseorang menarik diri dari lingkungan sosial, menghindari interaksi dengan orang lain, dan mengurangi keikutsertaan dalam aktivitas yang biasanya mereka nikmati. Penting untuk diingat bahwa dampak stres pada setiap individu dapat bervariasi.
Faktor-faktor seperti intensitas stres, durasi paparan terhadap stresor, riwayat kesehatan mental, dan kemampuan individu tertentu dalam mengelola stres dapat mempengaruhi tingkat keparahan dampak yang dialami. Oleh karena itu, mengenali tanda-tanda stres dan mencari bantuan profesional jika diperlukan merupakan langkah yang bijak dan penting dalam menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis kita. Lalu bagaimana cara mengatasi stres? Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, di antaranya stres merupakan respon alami tubuh terhadap situasi yang menantang. Tetapi stres yang berkepanjangan dapat berdampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental kita. Psikologi menawarkan berbagai pendekatan ilmiah untuk mengatasi stres secara efektif. Salah satunya adalah Cognitive Behavioral Therapy, CBT, yang berfokus pada identifikasi dan perubahan pola pikir negatif yang memicu stres. CBT membantu individu untuk mengenali pikiran-pikiran irasional, menantang keyakinan yang tidak realistis, dan mengembangkan strategi coping yang lebih adaptif. Teknik relaksasi seperti meditasi, mindfulness, dan latihan pernafasan dalam juga bisa mengatasi stres. Meditasi mindfulness melatih fokus pada momen saat ini tanpa penilaian, membantu merenungkan, menenangkan pikiran, dan mengurangi kecemasan. Latihan pernapasan dalam seperti pernapasan diafragma dapat mengaktifkan sistem saraf prasimpatif yang berperan dalam relaksasi tubuh kita. Selain itu, aktivitas fisik secara teratur juga memiliki manfaat besar dalam mengatasi stres. Olahraga akan melepaskan hormon endorfin, hormon yang meningkatkan suasana hati dan mengurangi rasa sakit. Aktivitas fisik seperti jogging, berenang, atau yoga dapat membantu mengurangi ketegangan yang ada di otot tubuh kita, meningkatkan kualitas tidur, dan meningkatkan resiliensi terhadap stres. Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki respon yang berbeda-beda terhadap stres. Mencari bantuan profesional dari psikolog atau konselor dapat membantu kita dalam mengembangkan strategi manajemen stres yang personal dan efektif. Psikolog akan dapat membantu mengidentifikasi pemicu stres, mengembangkan mekanisme coping yang sehat, dan memberikan dukungan psikologis dalam proses pemulihan. Ingat, stres adalah bagian dari kehidupan, tapi kita bisa belajar untuk mengelolanya. Semoga video ini bermanfaat dan membantu Anda menghadapi stres dengan lebih baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andi Setiawan, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.